Ibadah anak kelas besar tanggal 4 April 2021 dengan tema Pertobatan. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Dewi dan Kak Anton. Nah, hari ini sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, ini setiap kami mau datang beribadah kepadamu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu mulai dari awal hingga akhir. Biarlah nama-Mu yang kami permuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah pertobatan. Dan pasuknya adalah mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Nah adik-adik, sebelum kita ngangkat lagu pujian, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat lagu pujian kita, aku berubah karena Yesus. Yesus, aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, ya hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus, aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, ya hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mati bagi setiap kita, karena kasih-Nya begitu besar buat setiap kita. Saya persilakan adik untuk duduk. Kita angkat pujian kita mengatakan, bukan dengan barang fana Tuhan membayar dosa kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, jadilah seperti apa yang Kau ingini dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan. Biarlah firman-Mu sampai kepada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin.
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Vijan. Shalom adik-adik. Apakah adik-adik tahu hari ini kita merayakan hari apa? Ya, hari ini kita merayakan Paskah, yaitu hari kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan, kemudian pada hari ketiga dia bangkit. Nah, hari Paskah ini juga disebut hari kemenangan. Karena itu, hari ini kita juga sama-sama mau belajar bagaimana kita bisa mengalami kemenangan seperti Tuhan Yesus. Kita mau menang dari dosa adik-adik, kita mau mengalami pertobatan. Bulan lalu kan kita sudah mengerti tentang bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan setiap kita. Nah, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sifat-sifat atau karakter kita itu tidak langsung 100% berubah. Misalnya, yang dari awalnya adik-adik suka marah, suka merajuk, menjadi orang yang sabar. Yang tadinya suka malas, menjadi rajin. Nyatanya adik-adik, untuk menjadi berubah itu butuh proses. Ya, dengan kata lain, kita perlu mengalami pertobatan terus-menerus. Seperti ilustrasi ini ya adik-adik, ada air yang keruh melambangkan karakter-karakter kita atau sifat-sifat lama kita. Nah, itu harus terus dibersihkan terus-menerus. Kita akan bersihkan terus ya adik-adik sampai bersih. Kita harus terus-menerus mengalami pertobatan sehingga kita bisa hidup dalam kekudusan. Nah, adik-adik sudah jadi bening kan? Adik-adik, bagaimana ya caranya supaya kita mengalami pertobatan terus-menerus? Yang pertama, sadari bahwa dirimu berdosa. Adik-adik, kalau kamu berbuat dosa, kamu harus sadar. Kamu tidak boleh pura-pura tidak tahu. Kamu harus katakan, oh ya, aku telah berbuat dosa. Misalnya aku melawan mama. Adik-adik tahu siapa yang bisa menyadarkan kita? Roh Kudus akan menyadarkan kita jika kita berbuat dosa. Roh Kudus bisa berbicara pada kita adik-adik. Bagaimana caranya kita mendengar Dia ya? Dengarkanlah hati nuranimu. Apa itu nurani? Nurani itu kata hati kita yang membela Tuhan. Roh Kudus bisa berbicara lewat nurani kita. Misalnya, adik-adik mau menyontek, lalu ada perkataan yang keluar dari hati adik-adik. Jangan lakukan itu dosa. Itulah nurani adik-adik. Nurani kita harus kita dengarkan. Itu yang akan menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, jika sudah terlanjur berbuat dosa gimana ya? Jikalau kamu sudah terlanjur berbuat dosa, apa yang harus kamu lakukan? Ya, betul. Kamu harus mengakui dosa-dosamu pada Tuhan dan minta pengampunan, disucikan dengan darah Yesus.
Yang ketiga adik-adik, Kak, kok susah banget ninggalinnya ya? nah bagaimana caranya supaya kamu ninggalin dosa ini? Ada ayatnya nih. Nah, ayatnya tertulis di dalam Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kakak ada gambar. Ini gambar apa adik-adik? Ya, ini adalah gambar orang yang mau berenang, bukan? Oh, tidak. Ini adalah gambar orang mau dibaptis. Kenapa dibaptis ya? Pembaptisan itu lambang kita dilahirkan kembali adik-adik. Makanya kalau dibaptis itu dicelupkan ke dalam air dan dikeluarkan lagi. Itu adalah lambang mati dari kehidupan lama dan dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Seperti Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Itulah yang disebut lahir baru adik-adik. Pada saat lahir baru, kita putus hubungan dengan iblis. Nah, ilustrasinya seperti ini ya adik-adik. Kita menyatakan dan mengumumkan kepada dunia dan sorga bahwa kita sudah putus hubungan dengan iblis. Jadi demikianlah kamu harus memandangnya, bahwa kamu sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Tinggalkan dosa dan hiduplah oleh Allah. Ubah cara pandang kita. Kita sudah mati bagi dosa dan hidup untuk Kristus. Itu yang harus menjadi prinsip hidup kita. Nah, adik-adik, apakah banyak di sini kamu yang belum dibaptis? Syarat-syarat dibaptis di gereja kita adalah pertama, kamu harus sudah berumur 12 tahun ke atas. Yang kedua tentunya kamu harus percaya Yesus. Dan yang ketiga harus disetujui oleh orang tua. Jika adik-adik sudah memenuhi persyaratan tersebut, adik-adik sudah boleh dibaptis. Tetapi kalau belum 12 tahun, tunggulah dulu ya sampai 12 tahun. Poin yang keempat adik-adik, untuk kita terus mengalami pertobatan terus-menerus menjadi hamba kebenaran. Dulu sebelum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang hidup kita dikuasai dosa atau menjadi hamba dosa. Hamba itu sama dengan budak, yaitu orang yang harus menuruti majikannya atau tuannya. Tetapi sekarang kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Ayo, jangan lagi terus-menerus jatuh dalam dosa ya, tapi kita pikirkan bagaimana caranya menjadi hamba kebenaran. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita dapat mengalami pertobatan di dalam hidup kita dengan menyadari ketika kita berdosa, minta ampun kepada Tuhan, serta memandang bahwa kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus, menjadi hamba kebenaran. Sekarang adik-adik bisa mempraktekkan firman Tuhan ya, yang sudah kita dengarkan ini.
Mari adik-adik, kita berdoa. Kau lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar untuk bagaimana kami dapat mengalami pertobatan dan perubahan dari kehidupan, kebiasaan, karakter-karakter kami yang lama. Kami mau hidup kami Tuhan berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya Roh Kudus yang terus menuntun dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Roma 6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari adik-adik, engkau angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.